Ya sebagai pengantin sudah purna ya, yang penting ilmunya bermanfaat lah. Mudah-mudahan apapun yang kita mengendaki kita itu bermanfaat. Oleh karena itu kita gini Pak, kita kalau ditanya misalnya umur gitu, jangan bilang sudah tua, nanti tua. umurnya saya 75 tahun. Tapi bukan berkata sudah tua ya. Bukan berkata sudah tua. Nah kalau sudah tua itu kan seolah-olah itu kita kan sudah nggak tidak berdaya, lemah. Sementara orang-orang Jepang itu sampai 100 lebih Tahun saja masih kuat. Ya karena pikirannya begitu ya. Iya. Dan kita jangan terputus. Sudah umur gini kita tidak perlu bekerja. Ngapain, sudah ada kebutuhan. Kayak bapak kan sudah nggak punya tanggungan, putra-putra kan sudah mentas ya semuanya ya, harusnya kan kalau berpikirnya ini kan ya sudah lah, sudah nggak ada kebutuhan. Anak saya satu sudah mentas, terus punya cucu 3. Yang pertama cucu saya itu mungkin tidak sampai 1 tahun lagi sudah lulus kuliah. Iya, anggapannya wis bebas gue netral. Tapi kita kan yang untuk sangu itu kan diri kita sendiri. Diri kita sendiri, di samping itu juga ngapain waktu masih ada kesempatan hidup nggak digunakan untuk itu. Kita itu yang sangu kita itu kan kita sendiri, bukan anak ya nggak mungkin, istri juga mungkin, tetangga lagi. Hanya kita sendiri kan yang membuat sangu kita. Terus kalau ada orang mana, wis ngono kaya jah nyambut gajah. Iya. Justru kita itu sering orang kan beramal. Iya. Nah sekarang yang beramal digunakan untuk beramal itu apa? Kalau kita tidak bekerja, justru kita bekerja itu untuk beramal, supaya kita bisa beramal. Kan itu. Iya. Ya setidaknya kalau misalnya belum bisa memberikan materi kepada orang lain, ya setidaknya bisa memberikan contoh. Memberikan contoh, memberikan pekerjaan pada orang lain. Kalau bagi-bagi sekedar bagi-bagi sih itu menurut saya malah tidak mendidik. Justru tidak mendidik. Ya, seperti tadi Pak saya sampaikan, ada tetangga yang pengen jualan daun puding. Saya kan berusaha untuk menanamkan, malah saya dukung itu. Jadi nanam singkong tapi bukan diharapkan untuk isinya, kita sendiri, tapi dia daunnya, dan itu diperuntukkan juga untuk orang lain. Untuk orang lain supaya bisa bekerja. Tapi kalau mereka yang berpikirannya negatif, jadinya saya diperalat ini oleh Pak Madi. Diperalat. Padahal dia terlatih. Dan dia juga ada kemauan. Nah itu contoh-contoh yang kecil. Jadi sebenarnya mentalitas perlu dengan ya, mentalitas dibangun ya. Sejak masih dini gitu mestinya. Itu termasuk di model pendidikan kita itu kan, jadi kalau selama ini yang kita lihat sepertinya hanya membuat orang cerdas, orang pintar, tapi tidak membuat orang kreatif gitu. yang harus kita justru yang harus kita bantu kan orang punya kemauan yang kuat untuk beraktivitas kreatif untuk membangun dirinya sendiri dan nanti meluber pada orang lain. Jawabnya dari diri sendiri gitu ya. Jawabnya dari diri sendiri.
Kalau hanya untuk dirinya sendiri, kalau seperti saya, kalau hanya dirinya sendiri, mungkin nggak usah gini-gini. Mungkin. Udah cukup, iya. Tapi mungkin badan juga akan lain. Ibaratnya lain ya, loyo lah. Loyo, Kalau sekarang ngomong sudah tua aja loyo kok. itu loyo itu. Bapak sudah berapa usianya? 70 tahun. Waduh, udah tua ya belum. Saya tidak mengatakan tua, tapi 70 tahun. Kalau mengatakan umurnya sudah 70 tahun ya, ya memang sudah 70 tahun tapi belum tua. Oke. Nah, tapi itu PBB katanya apa namanya? WHO bukan PBB, WHO itu usia remaja. Menurut WHO berapa itu? Masih remaja 60 tapi ya. Yang dikatakan tua itu 90 ke atas atau 90 ke atas. Iya, jadi kalau misalnya masih di bawah itu masih muda. Ya hasilnya itu tenaga masih kuat. Masih tua. Yang kadang-kadang kita itu ngelokronya itu. Iya, nokro. Terus ada yang memanjakan diri itu Pak. Ya, Memanjakan diri. ngelokro, dan akhirnya memanjakan Memanjakan diri. Seperti itu. Maka disitulah yang pentingnya orang itu melatih anak sedini Sedini mungkin. Ya untuk belajar untuk ilmu pengetahuan umum, belajar dalam pendidikan agama, dan belajar untuk bekerja. Aplikatif lah. Ini untuk diterapkan itu. Ya, makanya kan kalau melihat yang dulu-dulu, ya kalau sekarang ada kurikulum merdeka, katanya itu kan sudah ada perubahan karena untuk mendidik siswa itu merdeka, silakan mau memilih apa gitu yang cocok bagi dirinya. Kalau dulu kan semuanya disamakan gitu ya, sampai dengan apa ujian nasional misalnya diambil hanya mata pelajaran, sementara pelajaran yang lain nggak diambil. Memangnya penentuan kepandaian hanya 4, misalnya bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, PPKN, apa-apa yang satunya itu. Tapi yang lainnya, ada orang yang bodoh di bidang teori tapi di bidang praktek itu ada yang tidak diakomodasi yang itu di bidang akademis lah ya Pak ya, tapi kalau di bidang masyarakat beda lagi kan. Beda lagi. Masyarakat beda lah. Maka kalau zaman dulu itu sekolah, kalau saya kan belum pernah mengalami sekolah dasar, namanya sekolah rakyat. SR ya. SR. Itu. Apa sekolah? Itu kan ada pelajaran prakarya. Prakarya. Ya kalau SD sih, saya sampai SMP kayaknya masih ada prakarya. Nah itu kan melatih anak untuk kreatif. Ya. Nah kalau sekarang ini, kalau prakarya model dulu, misalnya membuat anyaman gitu kan, bebas. Kemudian bikin asbak seperti ini, tapi dari lempung apa namanya? Lempung. Tanah liat. Tanah gitu. liat iya. Itu bukan dinilai sekedar dari nilai jualnya ya, tapi dilihat dari segi kreativitasnya. Kalau sekarang ya mestinya kalau prakarya juga tidak sekedar membuat seperti itu, tapi mungkin apa ya kreatif sekarang yang kira-kira mendukung pada zaman sekarang gitu. Nah ini kan beda perkembangan zaman. Tapi terlatih untuk bekerja itu sudah bagus. Udah bagus. Ternyata dulu kalau bikin asbak itu dari lempungnya itu juga dari jauh dari sekolah. Iya ya, nggak tahu di mana itu. Iya. Yang penting mencari. Dan itu kan sudah salah satu bentuk usaha. Usaha ya, bisa mencari saja ya usaha. Ini mau mencari dengan baik. Salah satu bentuk usaha dan salah satu bentuk kemauan yang kuat. Dan nyarinya kalau lempung masih cuma sulit kan. Iya. Bukan gini, nggak ada lempungnya, itu tempat yang sulit. Pelajaran ya Pak, sebenarnya pelajaran. Nah itu ya itu pendidikan memang mendidik anak untuk ada kemauan yang kuat dan melatih anak itu untuk berkreasi. Itu kan bikin tepas, bikin iros, Iya. Ya pokoknya dari hal-hal yang sederhana ya pada waktu itu kan memang untuk yang lainnya kan belum sampai ke situ.
Kalau taplak seperti ini kan dulu nyulam apa ya namanya ya? Iya, Nyulam itu gambar. Terus ada yang bikin taplak pakai, kamu yang dibikin gambar namanya apa? Nyulam juga ya? Apa yang nyulam yang bikin ini, bikin taplak ya? nyulam yang bikin taplak. Kalau ini kan apa ya, batik istilahnya. Iya, apa namanya itu? Tapi apa istilahnya gitu. Saya lupa itu. Jadi misalnya ada gambar bunga gitu, nanti dikasih benang gitu kan. Bordir. Bordir. Bordir apa ya? Ke depan ini kalau kita mesinnya tidak merubah model pendidikan, ya akan ketinggalan dengan yang lain. Ya. Kalau sekarang misalnya gini, misalnya masalah kepandian di bidang akademik ya hanya seperti itu saja. Kemudian di bidang agama juga hanya sekedar hafalan gitu ya. Mestinya juga hafalan memang anak-anak harus ya Pak, mumpung Oh iya, daya ininya apa? daya yang ada masih yang kuat. Iya. Tapi kan juga sedikit-sedikit coba diaplikasikan. Bukan hanya sekedar menghafalkan. Nah, Tapi diterapkan. Nah, sayangnya kan untuk sementara ini, misalnya di Indonesia ada orang tua itu ketika umur anaknya 5 tahun sudah hafal juz amma, itu langsung bangga banget gitu ya. Itu boleh lah merupakan Itu bagus. rasa bersyukur. Itu bagus. Tapi jangan berhenti di situ. Tapi lebih bagus lagi kalau itu dilatih untuk mengaplikasikannya. Mestinya untuk bisa mengaplikasikan harus paham dulu. Dipahami dulu Dipahamkan. karena aplikasi itu tingkat ketiga. Iya. Ya, ada ilmunya, ada pemahamannya, baru Diterapkan. si. Kalau saya begini Pak, katakan ada orang yang mempunyai pikiran yang penting saya mengamalkan, melakukan. Nah, tapi kalau melakukan tidak tahu ilmunya kan nanti hasilnya bisa tidak pas gitu. Bisa berbeda. Bisa berbeda. Kalau kita di pertanian ya sing penting nanam pohon pisang, kenang virus semboras, yang penting nandur lah ya, nanti nggak ada hasil. Dengan pohon pisang itu kalau orang zaman dulu ya, tapi saya juga mempraktekkan, kalau mau nanam pisang, ambillah pohon pisang yang induknya sudah ditebang pisangnya, Pisang. dan pisangnya sudah jadi, itu nanti. Hasilnya bagus. Tapi kalau belum itu nanti akan. Memang betul Pak. Jadi saya juga mengamati, bukan meneliti, ya mengamati begitu. Di samping anakannya kalau yang sudah ditebang, anakannya kan banyak Pak. Dan itu sudah mandiri-mandiri Pak. Jadi kalau diambil anakannya, nanti ditanam hasilnya bagus. Hasilnya bagus ya, karena sudah kuat. Sudah kuat. Nah, kalau ini indukannya malah belum berbuah, di samping indukannya nanti juga jadi rusak. Rusak ya. Iya. Juga anakannya nggak dewasa apa ya Pak ya? Nggak dewasa loh, maksudnya seperti anak itu seperti masih nyusu. Belum saatnya. Saatnya dipisah apa ya? Ya. Oh iya betul ya gitu. Itu pengalaman orang yang dulu kan. Iya. Jadi orang-orang dulu itu kalau mengajarkan kepada anak cucunya itu dengan praktek langsung sih ya, Tidak dengan cerita. tapi dengan praktek langsung. Saya itu diajak nanam kelapa itu ya aneh tapi bener nyata gitu. Jadi ketika nanam ininya, cikalnya itu Pak, saya digendong Pak oleh kayak saya. Katanya supaya buahnya gendong. Banyak sekali. Katanya begitu. Tapi saya lihat benar kok Pak. Saya lihat benar itu di ladang sana ada yang sekarang ditebang. Itu benar, nggak pernah telat ini buahnya. Jadi pengaruhnya apa saya juga nggak tahu itu. Itu yang susah diceritakan atau kita belum bisa menceritakan. Iya. Karena belum ngerti ilmunya ya. Ini Banyak hal-hal yang saya nggak tahu. kalau dulu kan ilmunya ilmu tites. Ngetipen. Nah petai anu Pak. Petai itu katanya ya.
Jadi kalau satu keris itu kan banyak ininya, banyak bijinya. Petai, petir, gedabung, jengkol. Ini harusnya tiba petai. Ini yang tiba petai ini yang diambil ditanam. Jadi kalau satu keris paling ada beberapa yang bisa ditanam. Iya. Petai, petir, gedabung, jengkol gitu kan ya. Nah ini harus jatuh ke petai katanya. Kalau ada 12 minimal ya ada Tiga ya. Satu keris ada isi 12 ya paling juga ada 3. Nah kalau saya nanam kan udah tanam. Maka hasilnya jadi seperti itu. Kadang kita nggak ngerti ilmunya tapi tiba-tiba menyalahkan apa ya. Nah itu yang kadang-kadang kita tidak disadari bahwa ilmu titen itu justru memang banyak yang benar. Benar. Yang gitu Titan kan bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia kan penelitian sama kan, survei. Gitu. Kayak misalnya, kenapa sih orang itu menebang pohon bambu nggak boleh hari ini, harusnya yang bagus hari ini, tanggal segini, ini itu, supaya nggak kena bubuk apa ya Pak? Itu berkaitan dengan Bulan ya katanya bulan Pak. Bulan dalam arti Januari sampai Desember. Apa aja? Itu kalau yang paling bagus itu kan ada bulan Juni. Bukan bulan purnama itu bukan Pak? Juni itu kan kalau cara ilmu pertanian kan maksud Serolas. Jadi sampai tanggal 21 Juni itu masa lolas. Nanti mangsa siji 21 Juni sampai 31 Juli. Itu yang paling bagus gitu. Nah, itu kalau bambu sebaiknya itu begitu ditebang jangan langsung dirobohkan. Oh. Biar alum dulu. Oh, nanti biar masih di itu dapurannya gitu. Iya, biar alum. Ya, mungkin digeret tapi biar alum. Karena itu nanti kalau sudah alum bulat. Iya. Kalau langsung dirobohkan kemudian dipotong-potong itu kayunya atos tapi kalau dipaku sigar pecah. Oh gitu. Oh pantesan dulu gitu ya orang biasanya begitu juga dulu. Bulat banget. Itu mungkin berkaitan dengan air yang ada di dalam ini apa ya Pak? Ya, ini kan mangsa dua itu mangsa tua. Oh gitu. Oh, kalau dipaku itu pecah. Nah, kalau mangsa 8 atau 10 bambu belum begitu tua. Oh. Tapi bulat. Jadi ada Dipaku juga nggak pecah. memang itu ada ilmunya ya? Nah itu Titan itu ya, tadi Titan ya. Itu sebenarnya kan penelitian yang sudah lama. Ya itu Berapa tahun? tahun. Cuman waktu itu kan nggak ditulis ya. Jadi Ya ditulis, makanya dikatakan ilmu titan, titan ini turun temurun gitu. turun temurun. Ya makanya kan benar ya orang-orang tua dulu kalau nebang bambu khususnya untuk bikin rumah itu nggak ada yang bubukan kok. Kalau mangsa tua itu nggak apa-apa. Iya, nggak bubukan. Nah, kalau saya yang nebang Mangsa kapak begitu ditebang, disigar atau digeletakkan langsung datang bubuk. Iya itu benar Pak. Iya benar Pak. Tapi kalau mangsa itu walaupun disigar bubuknya Itu makanya biasa yogianya lah kalau seperti saya yang tidak ngerti ilmunya ya kalau ada orang tua dulu menggunakan cara-cara seperti itu ya lebih baik kalau ingin tahu tanya, kalau tidak ingin tahu ikuti gitu. ikuti. Daripada kita menyalahkan, wah ini salah. Loh kamu memang tidak penelitian. Itu kan makanya kalau zaman dulu itu lebang kayu terutama itu yang di kita ya, kemudian di Indonesia bagian mana itu mangsa rolas itu yang bagus. Yang paling bagus. Sampai tanggal 21 Juni. Termasuk kalau zaman dulu itu orang nanam tembakau itu
yang paling bagus mangsa siji gitu. Itu juga berkaitan Di daerah dengan ini ya, Enggak, kalau cuaca ya, cuaca ya iklim lah. Iya. Nah harapannya kalau mangsa siji itu kan nanti mangsa kelima panen baku utama, kepolanya itu kan sudah ada hujan. Ini kan debu-debu yang ini kan sudah dibersihkan. Kalau hujan itu ya. Oleh hujan itu. Iya. Dan gisinya atau mingsirnya itu sudah mulai terbebas, sudah tidak tertutup oleh itu. Hanya tembakonya itu kan jadi bagus. Bahkan kadang-kadang ada yang nyerintil. Mau serintil. Serintil itu wah ini kan mahalnya luar biasa. Itu makanya kan kalau kita mau menggali dan maksudnya menggali yang dulu dikatakan oleh orang-orang kita, dilakukan orang tua kita, ingin tahu ya coba digali ilmunya itu. Kok begini? Apa sih hubungannya gitu? Tapi kebanyakan enggak, kalau disuruh masa pintar, wah ini apaan gitu ya. Ini Pak, saya juga pernah dulu kan orang tua saya kalau ini bikin minyak klentik ya Pak. Iya. Itu saya nggak boleh ngomong bikin lendo, itu nggak boleh. Loh, ini kan lagi bikin minyak bukan bikin lendo. Loh, kenapa sih kalau bilang begitu ya nggak boleh, nanti nggak jadi minyak gitu. Nah ternyata benar Pak, benar itu kalau kita ngomongnya begitu, oh dibikin lendo ya, nanti minyaknya sedikit Pak. Jadi itu ternyata setelah saya mencoba untuk mempelajari, ada hubungan pikiran dan alam semesta. Jadi, kalau kita berpikir negatif ya nanti yang datang ya Karena di pikiran kita sudah itu sudah tidak bagus. tidak bagus. Maka sekarang itu kan berpikirlah yang positif atau positive thinking gitu. Baca namanya husnudon lah, jangan sudon. Husnudon jangan sudon. Karena dengan husnudon ini kita bebas. Iya. Kita merasa aman, merasa senang, merasa nyaman. Kalau sudah sudon, ya kita sudah negatif. Ya negatif apa? Semuanya negatif. Nah itu. Nah inilah kehebatan kita harus berpikir positif atau husnudon. Ini di agama juga diajarkan kok. Iya. Suhudan. Cuma kan sudah diajarkan begitu malah banyak suhudonnya. Husnudonnya sedikit malah. Dan Suhudon. harusnya husnudonnya itu kita dilakukan hampir di segala bidang. Iya, harusnya begitu. Ya memang sih untuk menerapkan itu ya butuh pendidikan ya. Pendidikan non formal seperti bidang-bidang seperti ini kan kalau diperhatikan, ada yang memperhatikan kan ini bermanfaat banget sebetulnya. Itu jadi Bidang-bidang nggak jelas tapi judulnya apa tapi maksudnya intinya kan ada. kalau bahasa Jawanya takono dhisik aja kudu jengkel. Aja sudah jengkel. Orang ngerti jengkel disit. Kok ngerti ora jengkel dhisik. Kok ndak kewirangan. Banyak yang bikin guru jengkel disit Pak. Kok jengkel dhisik. Akhirnya bubarannya apa? Ujungnya kelirangan, dah ngerti ya orang ngomong gue. Ya kalau untuk kehidupan yang mendatang ini kan kelihatannya kalau tidak disiapkan ya anak-anak cucu kita itu kasihan. Apalagi dengan cepatnya perkembangan peradaban, nah ini sing kadang-kadang tanpa disadari kita terpapar peradaban. Iya, kita tidak punya kodrat. Dan ini tidak masuk kurikulum, Pak. Nah, itu Tidak masuk kurikulum pendidikan di masyarakat. di masyarakat. Zaman dulu itu
anak lagi istirahat, ini balik ke itu satu. Iya, betul. Itu Kalau jangan sini- mendidik sebenarnya. Kalau orang sini malah gini, ini sambil istirahat ya nanti ini anu apa laraknya dilak lagi, larak itu anu pohon Iya, kan begitu tuh apa ya. di sisi ya, kata. Jadi sepertinya nggak ada waktu mubah itu. Kalau sekarang ya pegangannya ya langsung tup, 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 tup. Tapi memang perkembangan ini begitu ya kita nggak bisa Nggak bisa menyalahkan. tidak bisa menyalahkan. Cuma bagaimana kita bisa menyiasati seperti itu. Itu harus diberi kesempatan. Iya. Tapi berlatih bekerja juga harus diterapkan. Ya kalau sekedar dilarang bisa, tapi kan di masyarakat kan berkembang yang seperti itu. Iya. Kalau nggak ngikuti malah nanti ya ketinggalan. Ketinggalan, kasihan. Iya. Ada kan? Saya kadang-kadang heran, ini Pak heran mungkin Pak Mati gimana? Kalau saya lihat ini, dulu ada larangan di sekolah itu anak-anak bawa HP. Tapi akhir-akhir ini di sekolah itu harus bawa HP, semuanya harus pakai HP, karena pelajarannya nanti bisa online gitu. Sejak kemarin COVID kan gitu, Iya. pelajaran online diwajibkan punya HP. Nah kalau begitu, gimana ini? Yang dulunya dilarang, Sekarang sekarang diwajibkan. malah diwajibkan. Jadi kalau disimpulkan kan kita melawan teknologi yang berkembang, tapi mensiasati begitu ya Pak. Mensiasati. Karena itu teknologi berkembang terus. Berkembang terus. Karena bagaimana supaya anak itu melihat HP tapi yang positif-positif. Baik. Ya kalau alat kan sifatnya netral ya Pak. Iya, Kalau ini digunakan untuk positif juga bisa. negatif juga bisa. Tapi bagaimana melatih anak itu untuk oh ini bagus, ini tidak, ini bagus. Seperti pisau dapur lah ya. Kalau yang baiknya untuk ngiris-ngiris bawang berambang. Iya, Inggris tahu. Oh, Iya. Tapi kalau untuk musuh orang kan masalah kan. Padahal latih satu. satu alatnya. Ya seperti ini kan anak, aduh ini gimana cara memberikan informasi ini kepada ya minimal keluarga lah. Dua. Tidak menentang perkembangan teknologi, tidak menentang peradaban, tapi mensiasati Jadi jangan melawan arus, dan melawan tapi arus. menyiasati arus itu Iya. bagaimana. Wah, harusnya gini-gini lah, kita menyeberangnya bagaimana Iya, kan gitu. supaya selamat lah. Kita selamat. Nah itulah Pak, kita siasati bersama. Bersama. Yang tadi minimal di keluarga lah. Iya, ini di luar. Ya terima kasih nih Pak Mati sudah bincang-bincang bebas. Ini mudah-mudahan nanti tetap share di YouTube. Ini ada manfaat yang dapat diambil oleh teman-teman para pemirsa. Sama-sama. Terima kasih sekali Pak Mati.